Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu, bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Why does Japan produce so much porn? Because their birth rate is so low. Why does Korea produce so many romantic movies? Because their divorce rate is so high. Why does the US make so many action movies? Because their crime rate is so high. Why does Indonesia make so many mellow cinema electronic? Because drama is as thick as the air there. Mas Jokowi, jadi Anda jangan betul-betul pelin-pelan ya. Anda harus setelah 17-an nanti stay put ya, di IKN, jangan mencela-mencelit ya, supaya kita masih ada sedikit kebanggaan lah. Ternyata Jokowi presiden yang juga lumayan lah ya, konsistensi antara omongan dengan perbuatannya. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat mengecam keras Presiden Jokowi yang disebutnya ini sebagai malapetaka buat para pekerja di Indonesia. Jumhur ini tidak asal ngomong saja, karena dia menyodorkan sebuah data yang oleh Kompas ini diperoleh dari Kompas, dan Kompas ini rupanya mengolah data dari Badan Pusat Statistik ya. Jadi situ sangat jelas bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi itu penyerapan pekerja sektor formal itu terus menurun, bahkan angkanya penurunannya sangat drastis, apalagi kalau dibandingkan dengan era pemerintahannya SBY pada yang pada periode yang kedua ya, ini tahun 2009 sampai 2014. Nah, itu mencapai 15 juta penyerapan pekerja pada sektor formal. Sementara pada era Jokowi turun terus sampai separuhnya, bahkan separuh kurang, bahkan yang terakhir di periode terakhir masa jabatannya ini, yakni periode 2019-2024 itu tinggal sisa 2 juta sekian lah untuk sektor informal itu. Jadi gini, saya ingin menunjukkan data dari BPS yang diolah oleh Kompas ya. Datanya ini. Nah. Ya. Ini data di mana tahun 2009 sampai 2014 itu lebih dari 15 juta tenaga kerja formal. Ya. Kemudian sejak pemerintahan Jokowi ya 2000 berapa? 2014 sampai 2009 itu hanya merekrut 8,5 juta, turun 7 jutaan. Ya. Dari 2019 sampai 2024 pekerja formal hanya 2 juta orang yang ada. Ini grafiknya. Ini data dari BPS dan data dari diolah oleh Kompas. Yes. Jadi artinya nih benar-benar pemerintah bukan lagi tidak kerja, tapi pemerintah membuat celaka ya kehidupan perindustrian atau penyediaan lapangan kerja formal bagi rakyat kita. Artinya itu fakta bahwa 10 tahun terakhir ini memang bagi dunia ketenagakerjaan, bagi dunia penyerapan lapangan kerja itu adalah malapetaka. Ya. Jadi tentunya kita berharap akan ada perbaikan tentang itu. Nah, dalam situasi yang seperti itu, sekarang pemerintah mengeluarkan sesuatu yang lebih akan menggencat lagi mereka lewat namanya tapera, yang mewajibkan 3% mengiur ya, patungan 2,5% dari pekerja dan 1,5% dari pengusaha untuk tabungan perumahan. Wajib. Orang yang udah punya rumah 3 pun warisan itu dia wajib juga mengiur gitu loh. Kasarnya begitu ya kan. Atau buruh-buruh yang sudah menyicil rumah 14-15 tahun dikit lagi lunas, wajib juga sampai dia pensiun baru dia berhenti. Jadi ini nggak ada logikanya dan tidak ada international best practice. Ini penting. Jadi
introspek prestis itu bahasa Indonesia apa ya? Pengalaman pelaksanaan yang baik dalam pelajaran-pelajaran dari negara-negara di berbagai tempat gitu loh. Ada contoh, ada ya di dunia internasional itu tidak pernah ada kayak begini. Kalau mau ada ikut Singapura silakan. Singapura itu setiap penduduk wajib punya rumah dan dia nyicil 99 tahun. Nyicilnya 99 tahun. Jadi dan rumah itu begitu udah ikut rumahnya sudah ada. Jadi Bapak Daeng itu ikut program itu langsung nempatin rumah dan kemudian nyicil 99 tahun. Jadi kira-kira mungkin kalau sekarang gaji 5 juta ya mungkin gaji 100.000 lah sebulan gitu loh. Dan selama 99 tahun gitu kira-kira. Karena itu nggak berat. Itu fungsi negara. Itu benar kalau kayak begitu. Tapi kalau ini di rumahnya nggak jelas kapan dapatnya dan memang tidak ada rencana untuk mendapatkan rumah itu, dana itu buat apa kita juga gelap gulita. Jadi memang ngaco. Intinya ini yang ingin mengambil waras. Nah, dalam situasi seperti ini kita lagi nolak. Ada lagi undang-undang peraturan yang mewajibkan kendaraan untuk bayar asuransi secara komersial. Di mana-mana juga nggak ada kayak begini. Yang ada itu gini Pak, kalau asuransi itu terbagi dua. Ada commercial insurance, ada namanya social insurance. Kalau social insurance itu boleh diwajibkan dan itu tugas negara dan penyelenggaranya harus negara. Sekarang kalau commercial insurance dikasih ke pihak ke asuransi swasta, artinya yang kaya raya itu ya swasta itu, dia kayak celengan semar, orang wajib ngisi gitu. Dan saya hitung Pak, Bapak silakan, itu sekarang ada mobil motor dan lain-lain itu ada sekitar 162 juta, 163 juta. Bayangkan kalau misalnya asuransi motor aja 100.000 misalnya nih, nah kita nggak tahu bisa 200.000 lagi kan. Nah kalau 100.000 aja udah sekitar ya 14 triliun setiap tahun. Kalau 200.000 28 triliun. Kalau mobil 1 juta misalnya atau 500.000 dikali 26 juta itu udah 14 triliun. Ya kita kira gitu. Jadi ada puluhan triliun, ada mungkin 30-40 triliun tiap tahun duit rakyat yang harusnya dia bisa menjadi power untuk daya beli, yang dimana cita-cita Pak Prabowo itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu akan kesetop lagi dengan dan dinikmati oleh asuransi swasta. Ini pasti ada apa-apanya. Jadi memang ini sontoloyo, super sontoloyo nih. Dan ya jangan sampai dibuat PP-nya. Kebijakan ini tolong diperhatikan. Ini nggak boleh terjadi dan jangan dikira kita nih kaum buruh nggak ngerti kayak gini-gini. Paham bos, lo mau nyolong gue tahu, lo mau nyolong gue tahu. Jadi sebelum nyolong gue umumin, lo bakal nyolong. Karena ada 30-40 triliun duit yang akan masuk ke kantong. Iki aturan apa meneh? Oh ya, semua yang dimiliki rakyat diwajibkan ikut sesuatu, diwajibkan lagi. Ngapain motor dan mobil harus ikut asuransi? Piye toh Pak? Bukankah kendaraan kita baik roda 2, roda 3, roda 4 hingga roda 18 dan lebih kan sudah bayar pajak? Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Harusnya kita ini mah bisa ekspor, kok import gitu loh. Pelaksana tugas kepala otorita dan wakilnya diambil alih langsung oleh Menteri PUPR dan juga Raja Juli Antoni ini ya, dari wakil Menteri ATR ya, wakilnya AHY ini. Itu artinya nanti IKN akan sepenuhnya dibebankan kepada APBN, kepada negara. Walau sebelumnya Jokowi sudah menyatakan akan diambil 20% dari APBN setelah sebelumnya mengatakan tidak akan membebani APBN. Ini 15 Maret 2022. Nah, sebelumnya juga ini untuk mengkonfirmasi ya, sebenarnya sampai hari ini tidak ada satupun investasi yang sudah komitmen di proyek ini. Jadi semua
yang bicara tentang ada ratusan investasi dari asing itu cuman omon-omon gitu. Setelah diperiksa oleh BPK nggak ada yang konkret gitu loh. Cuman omongan pejabat. Dan terakhir Menteri Bahlil Lahadalia dia berdalih nanti akan kami verifikasi setelah 17 Agustus 2024. Bukan setelah 17, memang sampai hari ini nggak ada itu investornya. Makanya dipaksakan dibebankan kembali kepada APBN. Yang tadinya 20% bisa jadi ke depan akan 100% dibebankan kepada APBN. Dan ini juga terkonfirmasi sebagaimana disampaikan oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan. Dia menyampaikan informasi bahwa desain APBN 2024 ini akan dibuat defisit sebesar 600 triliun rupiah, dan di dalam defisit itu diantaranya akan menutupi seluruh proyek-proyek yang akan menjadi janji Prabowo, diantaranya tentang makan siang gratis, termasuk untuk menutupi seluruh kebutuhan proyek strategis, termasuk di dalamnya adalah proyek IKN. Dulu kalau mereka ya mau pindah ibu kota tanpa meminta ya persetujuan kita seluruh rakyat, khususnya juga yang tinggal di DKI Jakarta ini, karena ibu kota itu tidak hanya ansih soal tempat tapi ada sejarah, filosofis dan sebagainya. Tapi kalau hari ini ternyata duitnya bukan seperti yang mereka janjikan, ternyata ngambil lagi dari APBN, maka mereka harusnya minta izin dari kita, dari rakyat. Kalau dulu bolehlah mereka nggak izin karena dalihnya pakai uang swasta. Faktanya hari ini tidak. Sekitar 90 triliun akan digelontorkan ya dari 20%-nya. Dari total 466 triliun biaya proyek pindah ibu kota. Padahal kita sedang butuh untuk banyak masalah, termasuk kemarin masalah pendidikan yang UKT mau naik nggak jadi, masalah kesehatan, dan masalah makan siang gratis itu kan mengkonfirmasi masalah yang basic, yang asasi. Ini masalah kebutuhan basic, yakni masalah pangan. Bagaimana mungkin kita ya mau bicara tentang politik mercusuar, mau dianggap wah di luar negeri punya ibu kota baru, tapi rakyatnya nggak bisa makan, rakyatnya nggak bisa sekolah, rakyatnya kesulitan kalau sakit ya. Ini sekarang saja klaim-klaim BPJS itu masih banyak ya yang bermasalah, layanannya masih banyak dikurangi. Saya dapat informasi dalam salah satu kota di Jawa Barat, BPJS kesehatan itu mengalami defisit. Jadi klaim lebih besar daripada iuran yang dibayar di suatu wilayah Pemda. Makanya sekarang di mana-mana BPJS itu pengetatan, klaimnya susah, dipersulit orang sakit. Harusnya kan uang itu fokus untuk menyehatkan masyarakat dulu, baru bicara tentang ibu kota. Jadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan ini mengkonfirmasi bahwa memang IKN ini kagak ada duit dan akan dibebankan kepada rakyat. Bagaimana mekanismenya? Pertama, mereka membuat APBN menjadi defisit 600 triliun. 600 triliun ini kan nggak bisa ditarik langsung dari pajak, maka mereka mengambil 600 triliun itu dari pinjaman. Pinjaman ini kan harus dibayar nantinya, baik pokok maupun cicilannya. Maka siapa yang membayar pokok dan cicilannya? APBN lagi. Sumber penerimaan APBN dari mana? 85% dari pajak. Berarti apa? Berarti yang nutup defisit itu akhirnya rakyat. Yang membiayai proyek IKN yang katanya digembar-gemborkan oleh swasta itu akhirnya rakyat. Pajak yang diambil dari rakyat itulah yang akan membiayai seluruh proyek IKN pada akhirnya. Siapa yang bisa percaya proyek IKN itu tetap akan biaya swasta? Sekarang saja faktanya udah 20% diambil dari APBN, dari yang sebelumnya gembar-gembornya tidak akan membebani APBN. Kemudian temuan yang kedua, disebutkan bahwa persiapan membangun infrastruktur belum memadai. Di antaranya persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan sebesar 2085,62 hektar dari 36.150 hektar tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkan hak pengelolaannya, HPL-nya ya, serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah ini. Yang kita khawatirkan dan nampaknya sudah mulai terjadi. Proyek IKN ini adalah proyek melegitimasi menggusur tanah rakyat, merampas tanah rakyat dengan dalih proyek strategis nasional. Sudah ada bukti konkretnya. Di mana? Di Rempang. Sudah ada bukti konkretnya. Di mana? Di PIK 2 ya. Di PIK 2 itu sekarang sudah banyak saya yang masuk ke saya ngeluh, ada yang minta ditangani secara profesional, ada yang mengeluh, ada yang ingin ketemu. Kenapa? Karena tanah-tanah mereka itu kan tanah yang sifatnya partikelir swasta.
PIK, grupnya Agung Sedayu, si siapa Aguan ini kan, Sugianto Kusumo ini kan dia pengembang swasta. Kalau dia bisnis, maka dia bisnis properti ya harusnya belanja tanah baik-baik, ditawar, kalau cocok harga dilepaskan, kalau enggak ya cari tanah lain. Tapi dengan meminjam ya kekuasaan, dengan menetapkan ya PIK 2 ini ya menjadi proyek strategis nasional, maka tanah itu bisa sepihak ya diambil oleh PIK, kemudian ganti ruginya dititipkan secara konsinyasi, ditaruh di pengadilan, dan di pengadilan nanti masih bertarung lagi itu antara pihak yang berhak, karena di sana ditaruh orang-orang yang seolah-olah menjadi punya hak dalam tanah tadi, dan nanti akan bertarung antara pihak yang berhak dengan mafia tanah di pengadilan. Ini juga yang akan terjadi di ibu kota negara kalau terus-terus atau dilanjutkan. Yang kedua tadi, masih belum diterbitkan HPL pada lahan-lahan 36.150 hektar yang dikuasai oleh pihak swasta. Kita masih ingat, dulu yang menguasai, masih ingat Bang Edi Mulyadi, dulu waktu kita tolak IKN, itu semuanya kan, tolak proyek pindah ibu kota itu kan semua tanahnya kan dikuasai oleh konsesi-konsesi. Ada konsesi pertambangan, konsesi hutan, ada konsesi sawit, yang semuanya rata-rata dikuasai oleh swasta. Ada Sukanto Tanoto, ada Reza Herwindo saat itu, ada kakaknya capres yang saat ini terpilih menjadi presiden, kakaknya, adiknya ya, Hasim Joyo Hadikusumo, dan saat itu kami masih ingat Hasim tidak menampik, dia memang punya tanah di sana, cuman dia berdalih tidak akan masuk proyek IKN, dia hanya fokus untuk menggarap proyek air ya, air. Dan yang terakhir, kalau kita teliti, nggak ada itu mereka yang datang ke IKN itu bangun untuk infrastruktur yang untuk kepentingan negara. Mereka bangun lahan bisnis semua, bangun rumah sakit, bangun hotel. Paling proyek untuk publiknya proyek receh apa? Botanical Garden, dan itu bukan cuan yang asli dari kantong mereka, itu kewajiban publik melalui CSR yang semestinya memang menjadi kewajiban perusahaan dalam rangka melakukan apa yang disebut dengan corporate social responsibility. Jadi nggak ada cuan-cuan dari swasta yang ke sana, mereka cuma bisnis. Jadi saya bisa simpulkan bahwa proyek IKN itu adalah proyek untuk memindahkan duit dari kantong rakyat ke kantong para pebisnis oligarki melalui APBN dengan dalih proyek strategis nasional. Jahat apa jahat seperti ini? Luar biasa jahatnya ini.